Istri. Apa yang terjadi pada Xiaodi? Xiaodi menderita gagal ginjal akut. Dokter bilang dia butuh transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal. Dokter bilang dia butuh transplantasi ginjal segera. Xiaodiku hanya bisa hidup 3 hari lagi. Tapi, di mana kita akan menemukan ginjal? Xiaodiku, hidupmu begitu pahit. Mama, tolong jangan menangis dulu. Saya bisa menyembuhkan Xiaodi. Apa? Kamu bisa menemukan sumber ginjal? Saya tidak bisa menemukannya, tapi saya benar-benar bisa menyembuhkan Xiaodi. Lin Yuan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini gagal ginjal. Gagal ginjal. Xiao di dalam keadaan seperti itu, dan Anda masih sempat bercanda. Apakah Anda punya hati? Daripada bicara omong kosong, seharusnya kamu cepat pergi mencari sumber ginjal. Mama, saya tidak bicara omong kosong. Saya benar-benar bisa menyembuhkan Xiaodi. Adik perempuan, Xiamin. sumber ginjal sudah ditemukan. Xiao di selamat. Benarkah? Benar, aku menghubungi banyak teman dan menggunakan banyak koneksi. Kami akhirnya menemukan sumber ginjal. Bagus sekali. Bagus sekali. Kita akhirnya punya sumber ginjal. Xiaodiku akhirnya bisa disembuhkan. Kakak, terima kasih. Kamu menyelamatkan nyawa Xiaodi. Kakak, Jangan bicarakan itu sekarang. Hal yang paling mendesak adalah untuk segera melakukan operasi transplantasi ginjal. Benar, operasi. Kalian semua tunggu sebentar. Pergi cari dokter penanggung jawab untuk tanda tangan. Aku akan pergi melihat apakah sumber ginjal sudah tiba. Nona. Jika putraku tidak segera mendapatkan transplantasi ginjal, dia tidak akan hidup melewati malam ini. Aku dengar kamu punya sumber ginjal. Aku mohon padamu, tolong biarkan kami mendapatkan sumber ginjal itu. Saya mohon. Asalkan Anda bisa memberikan sumber ginjal itu kepada saya. Meskipun itu berarti kami menjadi sapi atau kuda Anda, kami bersedia. Saya mohon kepada kalian semua. The film was translated and narrated by M Baiklah, Media. saya akan memberikan sumber ginjal itu kepada Anda. Apa? Kamu akan mendonorkan sumber ginjal? Kamu gila. Lin Yuan. Paman Xiaodi, sumber ginjal ini sangat sulit ditemukan. Kamu bilang berikan saja dan kamu memberikannya. Apa kamu sudah gila? Mama, aku. Biar saya beritahu. Sumber ginjal itu milik Xiaodi. Jika Anda berani punya ide apapun, saya akan memukul Anda sampai mati. Mama dan Papa, biar saya beritahu. Guru saya memberitahu saya, selama saya bisa menyelesaikan ini, perbuatan baik terakhir, saya bisa menyelamatkan Xiaodi. Gurumu itu cuma penipu. Lin Yuan. Dia hanya menyuruhmu berbuat baik. Sekarang, dia tiba-tiba bilang, dia bisa menyembuhkan penyakit Xiaodi. Apa-apapun yang dia katakan. Kamu percaya, kamu sakit jiwa. Guru saya bukan penipu. Dia bukan penipu. Kalau begitu kamu bodoh. Dia bilang berbuat baik membawa karma baik. Kamu pergi keluar dan menolong seorang nenek tua. Dan apa hasilnya? Dia langsung memeras 70-80 ribu dari keluarga kita. Ada apa lihat? Ada apa? Kakiku. Kamu. Aku mau bekerja. Bibi, Anda baik-baik saja. Saya akan membawa Anda ke rumah sakit. Jangan khawatir. Itu kamu? Dia yang menabrakku? Orang itulah yang menabrak saya. Biaya medis. Anda harus membayar semua biaya medis. Selama bertahun-tahun, aku bekerja sangat keras. Dan akhirnya menabung 100.000 yuan. Itu untuk sekolah Xiaodi. Tapi kamu malah memberikannya kepada teman sebagai bantuan. Sekarang 3 tahun sudah berlalu. Sudah dikembalikan belum? Mengembalikannya. Terima kasih, Lin Yuan. Ketika saya berhasil dalam usaha bisnis saya nanti, dan menghasilkan banyak uang, aku pasti akan membalas Anda 2 kali lipat. Jangan bicara tentang itu kepada saya. Memulai bisnis adalah urusan serius. Saya percaya Anda akan berhasil. Teruslah berjuang. Baiklah, Apakah 100.000 yuan cukup? ini. Semakin banyak semakin baik. Lin Yuan, kamu tidak ada habisnya. Sudah cukup buruk kamu melakukan hal-hal kacau ini. Tapi sekarang kamu benar-benar akan mendonorkan sumber ginjal Xiaodi. Apakah kamu pantas menjadi seorang ayah? Justru karena saya ayahnya. Saya sedang menyelamatkannya sekarang. Bisakah Anda percaya saya? Diam. Aku juga seorang ibu. Aku sepenuhnya mengerti perasaanmu.
Tapi putriku, dia juga sangat membutuhkan sumber ginjal. Aku tidak bisa setuju. Aku mohon padamu. Aku tidak bisa hanya berdiri dan melihat putraku meninggal. Tolong, aku benar-benar memohon. Aku mohon padamu. Biarkan kami mendapatkan sumber ginjal itu. Apa yang Anda pikirkan? Putra Anda adalah putra. Tapi bukankah cucu perempuan kami juga cucu perempuan? Paman, Pergi dari sini. kumohon padamu. Keluar. Paman, keluar. Tolong saya, tolong. Tolonglah kami. Untuk apa Anda masih berdiri di sana? Shiodi akan segera dioperasi. Cepat cari dokter. Pergi tanda tangani itu untukku. Baiklah, baiklah, baiklah. Ayah, saya akan mencari seseorang untuk menandatanganinya. Baiklah. Kan, harus dibalas dengan mata air yang melimpah. Aku meminjam 100 darimu. Aku akan memberimu 100 juta sebagai bunga. Aku tutup teleponnya sekarang. Hampir sampai. Omong kosong. Dia tidak mau mengembalikan uangnya. Katakan saja langsung. Mengembalikan 100 ribu. Bunga 100 juta. Bukankah ini seperti membakar koran di kuburan? Mencoba menipu hantu. Lin Yuan, apakah kamu dengar apa yang dia katakan? 100 juta setiap kata. Dia mencoba menipumu. Tapi bagaimana jika dia benar-benar ingin memberi 100 juta? Nah, apa kamu jadi bodoh karena terlalu banyak berbuat baik? Kamu percaya omong kosong siapapun. Aku beritahu ya, lupakan tentang 100 juta. Hei, Lin Yuan. Dia bahkan tidak mau mengembalikan pokoknya. Dia hanya mencoba menipumu. Lin Yuan, saudara baik, aku di sini. Ini rumah sakit. Jangan membuat banyak suara. Kita bisa bertemu lagi di lain hari. Cepat, berikan uangnya padaku. Saya akan membayar untuk Xiaodi. Baik, berikan aku kode QR. Aku akan mentransfernya padamu sekarang juga. Apa yang kalian pikirkan? Bisakah dia benar-benar memberikan 100 juta? Bagaimana mungkin? Dia mungkin berbohong. Ayah, sudah cukup bagus kalau dia mengembalikan pokoknya saja. Bunga 100 juta. Jangan bercanda. Alipay menerima 100 juta yuan. Coba kulihat. Coba kulihat. Begitu banyak nol. 1, 2, 3, 4, 5. Paman Liang, berhenti menghitung. 100 juta. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah menghasilkan banyak uang dari berbisnis. Aku bahkan meninggalkan beberapa saham untuk Lin Yuan. Mulai sekarang, jangan hanya bicara 100 juta. Kita akan punya 1 miliar. Saya bilang padamu, jangan bicara omong kosong denganku. Saya meminjam 100 ribu darimu. Kamu hanya perlu membayar saya kembali 100 ribu. Itu tidak bisa. Aku memulai bisnisku dengan 100 ribu darimu. Begitulah cara aku menghasilkan kekayaanku. Jika kau tidak mengambil 100 juta ini dariku, Anda tidak memperlakukan saya sebagai saudara. Jangan menolak. Tidak, kamu. Saya tidak akan berdebat denganmu untuk sekarang. Saya akan mengurus kepulangan Xiaodi dulu. Akhirnya pulang. Xiaodi juga baik-baik saja sekarang. Ayah, bagaimana ayah tahu aku harus buang air kecil? Karena Ayah dan Xiaodi memiliki hubungan telepati. Terima kasih, ayah. Ayah sangat baik. Oh tidak. Xiaodi, dia kencing darah. Kakak, apa yang terjadi? Xiaodi kencing darah. Ini adalah pertanda yang sangat buruk. Itu gumpalan darah. Ada apa? Apa-apaan ini? Ada apa? Xiaodi, Ayah, permisi sebentar. Kencing darah berarti penyakitnya sudah stadium akhir. Xiaodi mungkin akan. Ayolah, berhenti menangis dulu. Jangan menangis, jangan menangis. Kemarilah dan lihat. Apakah itu gumpalan darah? Batu. Batu ginjal. Ini bukan gumpalan darah. Itu batu, itu batu. Mukjizat. Batu-batu itu sudah keluar semua saat buang air kecil. Itu luar biasa. Xiaodi kita sudah sembuh. Sayangku, Hanya karena batunya dikeluarkan, bukan berarti penyakitnya sembuh total. Dia masih harus dirawat beberapa hari untuk observasi. Kamu amati sendiri. Xiaodi saya sudah sehat sekarang. Kakinya masih bengkak. Bahkan jika batu-batu itu dikeluarkan, akan memakan waktu setidaknya 3 hingga 5 bulan agar pembengkakan berangsur-angsur mereda. 3-5 bulan. Paling lama, 1 menit dan pembengkakan akan langsung hilang. Itu sama The sekali film tidak was mungkin. translated Kamu baru saja and bilang, narrated buang air by kecil M tidak Media. mungkin. Ingin buang air kecil dalam sekejap. Itu juga kejadian yang umum.
Tapi siapa di antara kalian yang pernah melihat pembengkakan hilang dalam sekejap? Kak, kalau bengkaknya tidak kunjung kempes, apa itu berarti gagal ginjalnya tidak akan membaik? Tentu saja, gejala terbesar dari penyakit ini adalah edema. Jadi itu berarti Xiaodi belum sembuh. Benar sekali. Benar tentang apa? Saya rasa kamu tidak sehat. Ayah, aku percaya padamu. Aku merasa semua kekuatanku telah kembali. Benarkah biar ayah lihat? Lihat. Penuh semangat. Lihat, kemampuan melompatnya bahkan meningkat. Xiaodi, jangan melompat. Jangan melompat, kakimu belum pulih sepenuhnya dari bengkak. Ibu, lihat kakiku tidak bengkak lagi. Sudah kempes, bengkaknya sudah kempes. Benar-benar sudah kempes. Bengkaknya surut begitu cepat. Ini mukjizat. Sudah sembuh, benar-benar sembuh. Ini hanyalah keajaiban medis. Aku bahkan tidak bisa percaya. Mataku sendiri. Karena penyakit Xiaodi sudah sembuh. Mari kita keluar dari rumah sakit. Ayo pulang. Cukup lakukan pemeriksaan keluar rumah sakit dan selesaikan biaya pengobatan. Pemeriksaan Xiaodi, laporannya sudah keluar. Benar-benar sembuh total. Suamiku, kamu benar-benar hebat. Kamu benar-benar menyembuhkan Xiaodi. Nah, aku bangga padamu. Ayah saya masih sangat sopan. Sudah saya bilang, melakukan perbuatan baik pasti akan diberi pahala. Ini daftar biaya pengobatan. Anda perlu membayar tambahan 50.000 yuan untuk biaya rawat inap. Apel, 50.000 sebanyak itu. Bisakah kita membayarnya nanti? Baiklah, Terima kasih. di mana kita akan mencari 50.000 yuan ini. Keluarga kita akhirnya berhasil menabung 100.000 dan Lin Yuan meminjamkan semuanya. terima kasih. Lin Yuan, nanti kalau aku berhasil dalam usaha bisnisku dan menghasilkan banyak uang, aku pasti akan membalasmu 2 kali lipat. Jangan bicara padaku tentang itu. Memulai bisnis adalah urusan serius. Saya percaya kamu akan berhasil. Ayolah, kamu bisa. Istri, jangan khawatir dulu. Dengarkan saya. Keadaan apa saya sekarang? Kamu bertanya. Saya telah mencapai pahala yang sempurna. Saya percaya melakukan perbuatan baik pasti akan diberi pahala. Lalu mana hadiahnya? Apakah orang yang kamu pinjami uang sudah mengembalikannya? Nah, apa yang kau katakan? Terdengar sangat tidak dewasa. Tidak banyak imbalan untuk orang baik. Uangmu, 80% sudah hilang total. Anak kita menyembuhkan Xiaodi. Jadi jangan mengeluh lagi. Jika kita tidak punya uang, kita bisa pinjam lagi. Tidak apa-apa, Ibu. Tidak perlu meminjam. Saya akan menelepon Tuan Gangsi. Saya dengar dia cukup sukses sekarang. Dia seharusnya bisa membayar saya kembali. Lihat, Li. Dia bahkan tidak mengangkat teleponnya. Uangmu, seperti melempar bakpao daging ke anjing. Itu hilang selamanya. Lihat, mungkin dia sedang sibuk sekarang. Dia tidak melihatnya. Ketika dia melihatnya nanti, dia seharusnya menelepon saya kembali. Kau terlalu mudah percaya. Tunggu beberapa The menit film lagi. was Ayah, translated jangan and bicarakan dia. narrated by Dia akan belajar Amelia. dari kesalahannya setelah beberapa kerugian lagi. Lihat, dia menelepon balik. Gangsi, Tuan Gangsi, Hai Lin, kakakmu Flinger. Beritahu aku. ini, dengarkan saya. Xiaodi kita dirawat di rumah sakit, bukan? Sekarang, kita perlu membayar biaya rumah sakit. Aku dengar tentang kecelakaan putrimu pagi-pagi sekali tadi. Aku cemas bergegas menemuimu. Aku sudah di pintu masuk rumah sakit. Aku akan segera membawakan uangnya padamu. Jangan tutup teleponnya. Lihat apa yang saya katakan. Tuan Gangsi pasti akan membayar saya kembalikan. Sepertinya integritas Tuan Gangsi benar-benar bagus. Saat ada masalah, dia benar-benar mengembalikan uangnya. Teman seperti ini patut dimiliki. Jangan khawatir. Dia tidak hanya akan mengembalikan uangnya. Dia juga akan membayarmu bunga. Apakah kamu dengar itu? Dia bahkan akan membayar bunga. Nah, di masyarakat sekarang, yang berutang adalah raja. Cukup kembalikan pokoknya saja. Kita tidak butuh bunganya. Baiklah, Lin Yuan, jangan khawatir. Sebagai Xiaogang, setetes kebaikan. Tian. Benar, Xiaodi dia tidak akan hidup lebih dari 3 jam. 3 jam. Xiaodi, bukankah dia baik-baik saja barusan? Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak, maksudmu apa dengan pemulihan singkat sebelum kematian? Saya sudah menyembuhkan Xiaodi. Kau bicara omong kosong. Apa kau dokter atau aku dokter? Apa kau tahu lebih banyak dariku? Saya memang menyembuhkannya. Bisakah kamu berhenti keras kepala? Apakah kakakku akan berbohong? Apakah dia tidak ingin Xiaodi sembuh? Paman Xiaodi adalah seorang ahli. Mungkinkah dia salah tentang
Apakah dia sudah lebih baik atau belum? Ayah, ahli mana yang bisa dipercaya? Ayolah, kamu bilang saya tidak menyembuhkan Xiaodi. Apa yang membuatmu bilang saya tidak menyembuhkannya? Buka matamu dan lihat, pembengkakan anak itu sama sekali belum mereda. Dan kau bilang dia baik-baik saja. Suami, gejala paling jelas dari gagal ginjal adalah edema. Bisakah kamu berhenti berdebat dengan kakak? Saya tidak berdebat. 3 menit. Area bengkak Xiaodi akan semuanya hilang. 3 menit. Aku sudah menjadi dokter selama bertahun-tahun. Apalagi 3 menit. Bahkan 30 hari tidak akan menghilangkan pembengkakan itu. Jangan bicara omong kosong. Bahkan orang biasa pun tahu. Butuh 100 hari bagi tulang dan tendon untuk sembuh. Bengkak tidak akan surut secepat itu. Saya tidak mengatakan hal buruk. Saya hanya mengalirkan energi saya. Dan semua air di tubuh Xiaodi dipaksa masuk ke kandung kemihnya. Cahaya emas pahala sungguh luar biasa. Ginjal Xiaodi disembuhkan oleh saya begitu cepat. Tapi pembengkakan di kaki Xiaodi hanya bisa dipaksa masuk ke kandung kemih terlebih dahulu. Dan kemudian dikeluarkan dari tubuh dengan buang air kecil. Maka dia akan sembuh total. Menjadi apa itu di kandung kemih? Air kencing. Begitu dia buang air kecil, semua pembengkakan akan hilang. Gagal ginjal akut selalu melibatkan oliguria atau anuria. Tidak mungkin Xiaodi perlu buang air kecil sekarang. Ayah, aku tidak ingin buang air kecil. Tidak apa-apa, Xiaodi. Kamu akan ingin buang air kecil sebentar lagi. Belum waktunya. Xiaodi sendiri bilang dia tidak mau buang air kecil. Bisakah kamu berhenti keras kepala? Aku juga belum pernah mendengar ini. Bengkak surut karena buang air kecil. Ayah, pengobatan saya bekerja seperti ini. Kakak, ayo kita ambil kembali ginjal donor itu sekarang juga. Apakah masih sempat? Sudah terlambat. Xiaodi sedang mengalami ledakan energi terakhir. Sama seperti bunga wijaya kusuma yang mekar sebentar. Segera, dia akan segera tiada. Xiaodi. Hei, Xiaodi. Bukankah kamu baru saja hidup kembali? Ada apa sekarang? Dia baik-baik saja. Sudah berapa kali saya bilang, dia akan baik-baik saja setelah dia buang air kecil. Kakak, bisakah kamu berhenti menciptakan rasa krisis di sini? Lihat sudah berapa kali kamu menakuti Ryu. Mungkin kamu harus memeriksa dirimu sendiri dulu. Bagaimana aku menakutinya? Aku menyatakan Sumber daya manusia perusahaan. Kali ini, semuanya berkat Xiao Yun. Anakku, akhirnya sudah dewasa. Dia sekarang bisa menopang keluarga. Dia menopang keluarga. Andai dia tak menghamburkan harta, aku pasti bersyukur. Lin Yuan, ini semua ulahmu. Sekarang aku dipecat. Apa yang terjadi? Beritahu saya secara rinci. Kamu tanya apa yang terjadi? Beraninya kamu bertanya. Minggu lalu, aku memintamu mengantarku ke perusahaan dengan sepedamu. Di tengah jalan, kamu bersikeras membantu nenek itu. Dan kita ditipu 70.000. Sudah lupa, dan kamu jelas tahu. Aku ada rapat penting di perusahaan hari itu. Aku akhirnya terlambat di depan seluruh perusahaan. Kamu tahu betapa memalukannya itu bagiku. Sekarang, karena ini, perusahaan akan langsung memecatku. Saya kesakitan karena tabrakan itu. Punggungku. Kamu, aku sedang dalam perjalanan kerja. Nyonya, kamu baik-baik saja. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Jangan terburu-buru. Itu kamu? Ya, benar. Kamu menabrakku. Dia yang menabrakku. Biaya medis, biaya medis. Anda harus membayar semuanya. Anda yang menabrak saya. Istri, jangan terlalu cemas. Baiklah, aku sekarang apa? Aku telah mencapai pahala yang sempurna. Lihat. Dengarkan aku. Percayalah padaku. Perbuatan baik selalu dibalas. Perusahaan pasti tidak bisa memecatmu. Lagi pula, Tuan Gangxi memberi kita 100 juta. Jadi, mari kita tidak melakukan pekerjaan itu saja. Apa masalahnya? Benar. Kamu bilang kita berhenti, dan kita langsung berhenti begitu saja. Tidak, kenapa harus begitu? Kamu tahu seberapa besar pengorbananku untuk kerja ini. Berapa yang aku bayar? Aku, sendirian. Berapa malam aku begadang? Sudah bertambah berapa kasus? Butuh begitu banyak usaha bagiku, agar bisa jadi manajer departemen. Posisi ini. Sekarang, kamu bilang kita berhenti, dan kita langsung berhenti begitu saja. Lalu semua kerja kerasku. Selama bertahun-tahun ini, apa artinya? Aku tanya padamu, apa artinya? Benar, keluarga kita memang punya 100 juta sekarang. Tapi apa gunanya itu? Lin Yuan, aku beritahu ya, dengan sifat, busuk suka berbuat baik seperti ini. Bahkan jika keluarga kita punya 1 miliar, itu tidak akan cukup untuk kamu hamburkan. Nah, Ryu ada benarnya. Meskipun keluarga kita punya 100 juta, kita tidak bisa hanya duduk-duduk dan menghabiskan semuanya kan? Jika kamu tidak membantu Ryu, baiklah, tapi kamu juga tidak bisa menambah masalahnya kan? Mama, jangan bicara lagi.
Istri. Jangan marah lagi. Tidak, besok. Aku akan pergi bersamamu ke perusahaan untuk melihat. Apa yang perlu ditanyakan? Aku sudah bilang aku dipecat. Itu dipecat. Tidak, aku akan pergi sebentar lagi. Mari kita lihat siapa yang berani memecatmu. Hei! Kamu tidak bisa masuk tanpa kartu karyawan. Tunggu aku di sini. Bisakah kamu mengurusnya sendiri? Aku bisa mengurusnya. Rencana ini harus segera dilaksanakan. Liu San. Bukankah ini yang menyelamatkan ibuku? Pria muda itu. Pria muda. Apakah Anda kami selalu yang membawa seorang wanita tua ke rumah sakit? Ya, Wanita tua itu berkata bahwa Anda menabraknya. Dan sebagai hasilnya, Anda harus membayar 70.000 yuan. jangan sebut-sebut itu. Kamu melakukan perbuatan baik, dan seseorang masih memeras 70.000 yuan darimu. Siapa sangka ini akan terjadi? Saya sangat menyesal. Saya adalah putra wanita tua itu. Kami memeriksa rekaman pengawasan, dan baru kemudian menyadari bahwa kami telah salah paham terhadap Anda. Sekarang kami akhirnya menemukan Anda. Apakah kamu benar anak laki-lakinya? Aku akhirnya menemukanmu. Saya benar-benar minta maaf. Saya adalah bos di sini. Ada terlalu banyak orang di sini. Ikut saya ke kantor saya. Saya akan mengembalikan uangnya kepada Anda. Ayo pergi. Uangnya sudah ditransfer kepada Anda. Diterima melalui Alipay. Mohon periksa rekening Anda. 70.000 yuan. Sudah diterima. Saya harus menjelaskan kepada Anda. Ibu saya. Daftaran sekolah terbaik di seluruh kota. Bukankah aku ada urusan? Dan datang bersama ayahmu untuk melihat-lihat. Di mana ayahku? Cepat pergi dan tarik dia. Dia bertengkar dengan satpam. Mengapa dia bertengkar dengan mereka lagi? Saya di sini untuk melihat apartemen. Dan mereka ingin melihat berapa banyak uang yang saya miliki. Kalian keterlaluan sekali. Ini pertama kalinya saya mendengar. Permintaan tidak masuk akal seperti itu dari Anda. Ini adalah kompleks perumahan kelas atas. Bukan tempat sembarang orang bisa datang dan melihat-lihat. Tepat sekali. Jika Anda ingin melihat apartemen, Anda perlu memverifikasi dana Anda terlebih dahulu. Setidaknya 5 juta. Mengerti? Apa ini tentang verifikasi dana? Saya tidak mengerti. Saya tidak akan membuang waktu saya berdebat dengan Anda. Orang udik, yang bahkan tidak mengerti verifikasi dana, masih ingin datang melihat apartemen di Zion Mansion. Tepat sekali. Tidak mungkin. Hari ini, saya akan masuk bagaimanapun juga. Ayo, kau dorong ayahku sekali lagi. Coba saja. Verifikasi dana. 100 juta cukup. Seorang udik miskin, yang banyak bicara. Benar-benar buah jatuh tak jauh dari pohonnya, Ayan dan anak itu. Baiklah, Anda tunjukkan saya 100 juta. Dan saya akan segera berlutut dan bersujud. Memanggil Anda kakak. Dan kemudian dengan kursi tandu 8 pembawa. Saya akan menggendong Anda masuk untuk melihat apartemen. Ayo, verifikasi. Ambil mesin verifikasi dana. Saldo Alipay. 100 juta, 638 yuan dan 8 jiao. Verifikasi dana berhasil. Atau lebih dari 100 juta. Ini tidak mungkin. Ayo, bisa tidak? Bisa tidak? Lihat bisa tidak? Alipay benar-benar memiliki lebih dari 100 juta. Kak Ngen, saya sombong. Sayalah yang meremehkan orang. Saya akan bersujud kepada Anda. Benar-benar mampu merendahkan diri. Dia langsung berlutut begitu saja. Lihat, kau. Ini semua salahmu karena berdebat dengan mereka. Membuat seolah-olah kita menindas mereka. Mohon berbesar hati. Berbesar hati. Tidak, kau melihat. Lihat apa yang kalian lakukan. Cepat bangun. Bangun, bangun, bangun. Cepat bawa kakek melihat rumah. Cepat, tolong. Apa yang kau lakukan? Cepat, tolong. Jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak. Manajer Sean, cepat datang dan sambut Clean Painting ini. Zhangqi, Bukti dana, 100 juta. kakak, bagaimana kalau kau menurunkanku? Bagaimana kalau bicara? Kakak, mari kita pergi dulu. Silakan luangkan waktu Anda melihat-lihat. Kau pergi. Pergi. Halo, ada 3 orang kan? Lewat sini, silakan. Tuan, boleh saya tahu nama belakang Anda? Marga saya Lin. Perkenalkan padaku. Rumah-rumahmu di sini. Ya, Tuan Lin. Saat ini, Zion Mansion kami dibagi menjadi unit standar dan unit tertinggi sini. Bahkan tidak ada stempelnya. Ini jelas palsu. Manajer Duan, saya bisa bersaksi. Ini benar-benar Xia Ruyu. Suaminya sendiri yang menulisnya. Manajer Duan, memang benar suamiku tidak berpikir panjang. Jika Anda ingin menghukum, maka hukum aku saja. Minta maaf kepada manajer Duan. Mengapa aku harus meminta maaf padanya?
Ini benar-benar ditulis oleh ketua. Manajer Duan, lihat betapa tidak tahu malunya orang ini. Tidak ada satupun kata jujur yang keluar dari mulutnya. Apakah ketua bahkan tahu siapa dia? Siapa yang kamu sebut tidak tahu malu? Menurutku kamu yang tidak tahu malu. Aku benar-benar mengenal ketua Anda. Kamu masih berdebat. Bukankah kamu sudah cukup membuat masalah untuk Ruyu sudah? Semuanya diam. Perilaku macam apa ini? Mengoceh terus. Saya bahkan tidak bisa bicara sepatah kata pun. Saya mengumumkan bahwa surat pengangkatan ini The asli. film was Saya datang hari translated ini justru and untuk mengesahkan narrated by stempelnya. N-Media. Apa? Ini tidak mungkin. Ruyu, kamu benar-benar dipromosikan. Anda tidak percaya perkataan saya lagi. Manajer Duin, tolong jangan marah. Saya percaya, saya percaya. Xiaoyu, grup sekarang menunjuk Anda sebagai manajer umum Tianyu Teknologi, perusahaan anak. Lanjutkan jabatan Anda dalam 3 hari. Surat pengangkatan. Terima kasih, Manajer Duan. Saya pasti akan memenuhi harapan semua orang. Tunggu sebentar. Aku ingat siapa yang baru saja mengatakan bahwa mereka tidak akan memberikan pesangon untuk PHK. Manajer Duan, Jiaorong bilang dia tidak akan memberi kami pesangon. Dia juga bilang kalau kami tidak puas, kami bisa menuntut dan menyeret kami sampai mati. Xiaorong, beraninya Anda. Siapa yang memberi Anda hak untuk tidak memberikan kompensasi kepada karyawan? Manajer Duan, itu Xiaoyu itu, dia bilang dia ingin arbitrase. Itulah mengapa saya, Anda yang pertama kali bilang tidak akan memberikan kompensasi. Itulah mengapa saya ingin mengajukan arbitrasi terhadap Anda, Manajer Duan. Dengan saksi dan bukti yang ada, dan Anda masih berani berdebat. Saya. Apa saya, sebagai manajer sumber daya manusia, menyalahgunakan kekuasaan Anda dan menghina karyawan bawahan. Orang seperti Anda sama sekali tidak pantas berada di perusahaan ini. Anda dipecat. Manajer Duan, saya juga berusaha membantu perusahaan. Menghemat uang, saya tidak akan berani melakukannya lagi di masa depan. Tolong maafkan saya. Baiklah, Kita semua hanyalah pekerja. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda SDM, Anda lebih unggul dari yang lain. Sekarang, segera, saat ini juga, kemasi barang-barang Anda dan keluar. rasakan itu. Siapa suruh kamu menindas kami para pekerja? Kamu sudah menerima balasannya kan? Manajer Duan menjunjung tinggi keadilan. Dia benar-benar panutan bagi generasi kita. Jangan katakan itu. Manajer Duan Anda benar-benar orang yang berprinsip. Pemimpin itu benar-benar memiliki sentuhan manusiawi. Tuan Lin, Anda terlalu memuji saya. Saya ingin tahu hubungan seperti apa yang dimiliki Tuan Lin dengan ketua kami. Sebenarnya, aku tidak terlalu akrab dengan ketua Anda. Itu hanya pertemuan kebetulan. Tuan Lin bersikap rendah hati karena Anda tidak ingin mengatakannya. Maka saya tidak akan bertanya lagi. Ruyu, apa sebenarnya hubungan suamimu dengan ketua? Sepertinya suami Xiaoyu memiliki koneksi yang kuat. Tidak heran dia berani berbuat baik. Dia punya pengaruh besar. Istri, jika tidak ada yang lain, mari kita pergi sekarang. Tuan Lin, hati-hati. Tidak mungkin, suamiku. Anda benar-benar mengenal ketua kami. Apakah kamu ingat minggu lalu? Aku membantu seorang wanita tua. Nyonya tua yang mana? Wanita tua yang mencoba memeras uang dari kita. Wanita tua itu adalah ibu ketua Anda. Tidak mungkin. Sungguh kebetulan. Kebetulan sekali. Biarkan aku memberitahumu. Wanita tua itu sedikit pikun. Ketika aku membantunya, dia bersikeras mengklaim bahwa aku menabraknya. Dan kemudian, ketua Anda memeriksa rekaman pengawasan. Dia menyadari bahwa dia telah salah paham padaku. Begitulah semua ini terjadi. Ya ampun. Jadi, berbuat baik. Benar-benar membuahkan hasil. Terima kasih, suamiku. Jangan sebut-sebut itu. Aku sudah memberitahumu ini sejak lama. Tapi kamu tidak percaya padaku. Mulai sekarang, apapun yang kamu katakan, aku akan percaya. Ponselmu. Halo, Ibu. Baik, aku akan segera ke sana. Orang tuaku baru saja kembali dari perjalanan mereka. Aku harus menjemput mereka. Ayo pergi. Aku akan pergi bersamamu. Kamu tidak boleh pergi. Mereka baru saja. Itu karena beberapa hari yang lalu kamu menyerahkan pusaka antik keluarga kita kepada pihak berwenang secara gratis. Pasangan tua itu dalam kemarahan pergi berlibur. Pola pikir mama dan papa Anda. Dibandingkan dengan siapa? Pola pikir siapa yang kamu bicarakan? Itu karena itu adalah harta nasional kelas 1. Kalau begitu itu pasti harus diserahkan kepada negara. Itu perbuatan baik, bukan? Saya mengerti prinsip itu. Apa yang diketahui kedua orang tua itu? Bukankah masih? Karena Xiaodi tiba-tiba sakit. Itulah mengapa mereka buru-buru kembali dengan panik, bukan? Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu kamu pergi sendiri. Aku pergi sekarang. Ibu. Mama. Nah, cepat datang ke kantor penjualan Zion Menshin. Ayahmu sedang berkelahi dengan satpam. Bertengkar dengan satpam.
The Mama. film was translated and Hai, narrated Mama. by M Ada Media. apa? Mengapa kamu datang ke sini? Bukankah aku berpikir, Xiaodi akan segera masuk sekolah dasar? Sekolah-sekolah di daerah kita, zona sekolahnya tidak bagus. Perumahan zona sekolah di Zion Mansion itu memiliki kuota Duduklah. Sekarang, segera keluar dari kantor penjualan. Suamimu menelepon dan menyuruhku untuk tetap di sini dan menunggunya. Baik, Anda tidak mau pergi kan? Kalian berdua, usir mereka untukku. Kakak Su, bukankah itu tidak pantas? Dia masuk setelah modalnya diverifikasi. Anda, Kakak Sue, The film was bagaimana translated kalau kita menunggu and ketua sedikit narrated lebih by lama? M Media. kalian berdua tidak akan melakukannya kan? Percaya atau tidak? Saya akan memecat kalian berdua, dan kalian tidak akan mendapatkan sepeser pun. Apa yang kalian berdua lakukan? Kakak, kami minta maaf. Kami harus menggendong Anda keluar lagi. Lihat, bukankah kalian berdua lelah? Jangan sentuh anak saya. Mengapa kalian semua sekarang menggunakan kekerasan? Berhenti. Berhenti. Dia di sini. Lepaskan dia. Suami, Anda akhirnya di sini. Orang ini, dia bersikeras bahwa dia adalah dermawan penyelamat hidup Anda. Dan dia ingin kamu, nomor satu tertinggi yang kamu pesan untuk kami, untuk memberikannya kepadanya. Dia hanya pembohong. Siapa yang bilang dia pembohong? Dia memang dermawan penyelamat hidup saya. Apa, kalau begitu semua yang dia katakan itu benar? Bertahun-tahun lalu, saya berjuang dalam karir saya, dan hendak melompat ke sungai untuk mengakhiri hidup saya. Berkat Tuan Lin yang menyelamatkan saya menjadi seperti sekarang ini. Beraninya kalian menyentuhnya. Betul, bukan saya. Itu semua kakak Sue. Dia menyuruh kami melakukannya. Minta maaf kepada Tuan Lin. Tapi, Minta maaf. Tuan Lin, saya minta maaf. Saya tidak tahu. Anda adalah dermawan penyelamat hidup suami saya. Tidak apa-apa, itu semua salah paham. Tidak apa-apa selama sudah jelas. Tuan Lin, saya benar-benar minta maaf. Silakan, lewat sini. Kau, Saya mengumumkan bahwa nomor satu tertinggi dihadiahkan secara cuma-cuma kepada Tuan Lin. Orang penting ini, status sosial mereka pasti sangat tinggi. Bahkan Ketua Zion Mansion secara pribadi mengantarkan rumah itu. Tentu saja, latar belakang mereka mungkin luar biasa. Tuan Lin, saya akan mengantar Anda secara pribadi untuk melihat rumah itu. Lian, dengarkan aku. Rumah ini, aku sama sekali tidak bisa menerimanya secara gratis. Berapapun harganya, itulah harganya. Mengerti? Tuan Lin, Anda terlalu sopan mengatakan itu. Anda menyelamatkan hidup saya waktu itu. Apakah hidup saya bahkan tidak seharga rumah ini? Bukan begitu. Tuan Lin, tolong jangan terlalu rendah hati. Nah, karena manajer Lee sudah mengatakannya, kita tidak bisa menolak kebaikannya kan? Mari kita simpan. Terima saja. Nah, Mama, Bibi benar. Ini hanya sekadar rumah. Jika Anda benar-benar tidak menginginkannya, bukankah itu akan menampar muka saya? Paman dan Bibi, mari kita pergi melihat rumah sekarang. baiklah, ayo pergi. Putra kita benar-benar luar biasa. Seseorang bahkan memberinya rumah dari Zion Mansion. Ini membawa kehormatan besar bagi kita. Nah, mulai sekarang. Mama tidak akan melarangmu melakukan perbuatan baik. Lakukan saja dengan percaya diri. lihat, sudah kubilang pada kalian berdua sejak lama. Orang baik pasti mendapat balasan baik kan? Ya, Ya, kami percaya itu. kami percaya itu. Aku dengar. Suamiku, ibuku ingin kamu datang untuk makan malam. Baiklah. Penyakit Xiaodi sudah sembuh. Kalian berdua. Dan sekarang kalian punya rumah di zona sekolah. Ini kebahagiaan ganda. Ayo, mari bersulang. Ayo, bersulang. Aku tidak pernah menyangka menantuku. Perbuatan baik yang dia lakukan sebelumnya akan benar-benar membawa pahala yang begitu baik. Xiao Yuan, sebelumnya, ayah dan mama salah paham padamu. Kami selalu mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan sebelumnya, semuanya adalah hal yang tidak berguna. Pandangan kami terlalu sempit. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Ayah, lihat. Masalah-masalah sepal itu. Bukan. Ini adalah aku. Aku tidak bisa merendahkan diriku ke levelmu. Bagaimana aku harus mengatakannya? Ayah, Lin Yuan tidak sekecil itu. Lin Yuan, kamu sukses sekarang. Kamu sudah menjadi dewasa dan bertanggung jawab. Putriku, tidak salah menikah. Benar. Ruyu, aku tidak khawatir lagi padamu. Mengikuti Xiao Yuan, kamu pasti tidak akan menderita kesulitan. Tapi ini saudaramu yang sudah bertahun-tahun di rumah sakit.
dan masih belum bisa naik pangkat. Ini benar-benar pusing. Ayah, kamu tidak perlu khawatir tentang saudaraku. Dia pasti akan sembuh juga. Nah, Nak, ada telepon. Cepat tanyakan padanya, kapan dia pulang kerja. Kami menunggunya. Setelah dia kembali, seluruh keluarga kita akan lengkap. Anak ini selalu lembur di rumah sakit setiap hari. Ini benar-benar berat. Halo, Nak. Kapan kamu pulang kerja? Hei, Ryu dan Lin Yuan keduanya ada di rumah. Mama, cepat bawa pusaka keluarga kita, cermin anggur binatang laut, ke rumah sakit. Sesuatu yang besar telah terjadi padaku. Kejadian besar apa yang terjadi? Mama, jangan tanya dulu. Tolong cepat bawa barangnya ke sini. Aku tutup teleponnya sekarang. Halo. Mengapa kita harus menyerahkan pusaka keluarga sekarang? Pusaka keluarga kita diserahkan kepada pihak berwenang oleh Xiao Yuan. Tentang ini, saya belum memberitahu putra saya. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Mama, Ayah, jangan khawatir dulu. Orang baik pasti akan mendapat balasan. Kakak akan baik-baik saja. Aku akan pergi memeriksa sekarang. Ayo pergi bersama. Ayo pergi. Apel, kamu menyerahkan pusaka keluarga kita kepada pihak berwenang. Kakak, Lin Yuan berkata, cermin anggur binatang laut keluarga kita adalah peninggalan budaya kelas 1 nasional. Itulah mengapa dia langsung menyerahkannya. Tepat sekali. Peninggalan budaya kelas 1 nasional pasti harus diserahkan. Selain itu, berbuat baik membawa balasan baik. Kamu melakukan perbuatan baik. Kenapa kamu menyerahkan pusaka keluargaku? Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Lihat, kakak, jangan menangis dulu. Beritahu aku, apa sebenarnya yang terjadi? Dekan kami sudah lama mengincar pusaka keluarga kita. Sekarang, rumah sakit menghadapi sengketa medis. Mereka ingin aku menanggung kesalahan. Dekan berkata, jika aku bisa memberinya pusaka keluarga itu, dia akan mencari cara untuk menyelesaikannya untukku. Kalau tidak, dia akan mengirimku ke penjara. Apa? Penjara? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu tidak melakukannya. Mengapa menanggung kesalahan untuknya? Tepat sekali. Dia menginginkan pusaka keluargamu. Bukankah ini jelas pemerasan? Apa yang bisa kulakukan? Pejabat yang lebih tinggi bisa menghancurkan seseorang tanpa pusaka keluarga itu. Aku tamat. Aku punya cara. Cara apa? Ayah, dia hanya membuang. Cara apa yang mungkin dia punya tanpa pusaka keluarga itu? Aku tidak punya pilihan selain mati. Lin Yuan, kau pembawa bencana. Kau sudah menghancurkan keluargamu sendiri. Apa kau masih ingin datang dan menghancurkan keluarga kami? Kakak, jangan khawatir dulu. Aku pasti akan menyelesaikan ini untukmu. Cara apa yang kamu punya untuk menyelesaikannya? Cepat beritahu aku, kamu membuatku sangat cemas. Orang yang bertanggung jawab atas departemen tempat. Aku menyerahkan pusaka keluarga. Dia sepertinya baru saja dipindahkan ke, Sun Tianxi. Aku akan meneleponnya dan bertanya. Sun Tianxi. Mereka secara khusus menyelidiki secara menyeluruh praktik tidak sehat, penyuapan, dan korupsi. Institusi tingkat surga yang menangani pilih kasih dan malpraktik. Utusan kekaisaran dengan wewenang eksekusi langsung. Xiao Yuan, apakah kamu benar-benar mengenal seseorang dari Sun Tianxi? Ya, aku punya. Kalau begitu cepat telepon. Nah, mari kita tunggu. Kakak, jangan khawatir. Lin Yuan bilang, dia bisa menyelesaikannya. Dia pasti bisa menyelesaikannya. Siapa tahu, apa yang dia katakan benar atau salah. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Bahkan jika aku memintanya menelepon, itu tidak akan berhasil. Baiklah. Kalau begitu, mari kita biarkan begitu saja untuk saat ini. Seseorang dari Sun Tianxi akan segera tiba di sini. Kakak, jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Oh, benarkah? Itu bagus sekali. Nah, kamu akan baik-baik saja segera. Sekarang sudah baik-baik saja. Xiao Yuan, kamu benar-benar luar biasa. Hanya satu panggilan, dan kamu memanggil seseorang dari Sun Tianxi. Adik ipar. Kakak, aku terlalu cemas barusan. Suaraku agak keras. Tolong jangan pedulikan. Tidak apa-apa, kita semua keluarga. Mengapa harus begitu sopan? Gao Ningtan. Xiaming. Aku sudah memberimu banyak waktu. Sudahkah kamu membawa cermin anggur binatang laut? Dekan itu, mengenai cermin anggur binatang laut ini, itu adalah peninggalan budaya kelas 1 nasional. Bagaimana mungkin dia menyerahkannya kepadamu? Apakah kamu idiot? Apa katamu? Kamu masih menginginkan pusaka? Mama dan Papa, aku akan ikut dengan kalian berdua. Kalian bisa tenang. Tunggu, museumnya belum buka. Yanda. Kamu hanya bisa masuk jam 3. Halo, begini situasinya.
Keluarga kami menyumbangkan ke museum kami sebuah peninggalan budaya kelas 1. Kami di sini untuk menerima penghargaan. Lihat, Mana undangannya? mereka tidak memberiku undangan. Kamu tidak bisa masuk tanpa undangan. Kalau tidak, semua orang akan bilang, mereka menyumbangkan peninggalan budaya. Bukankah itu akan kacau? Nona, kami benar-benar mendonasikan. Dan itu adalah peninggalan budaya kelas 1. Peninggalan budaya kelas 1 apa? Tepat sekali. Peninggalan budaya yang dipamerkan hari ini hanya mencakup satu peninggalan budaya kelas 1. Kamu bilang kamu menyumbangkannya. Mimpi apa yang kamu alami? Beraninya kamu berbicara seperti itu. Yang Na, ada apa ini? Sao Suni. Manajer Zhao. Ketiga orang ini bilang mereka menyumbangkan peninggalan budaya kelas 1. Mereka tidak punya undangan, namun mereka ingin menyelinap masuk. Aku ingin tahu peninggalan budaya apa yang kamu sumbangkan. Yang ini, cermin anggur binatang laut. Ini dari keluargaku. Cermin anggur binatang laut disumbangkan oleh keluargamu. Kalian bertiga tahu tidak? Peninggalan budaya tingkat berapa? Cermin anggur binatang laut ini. Ketiganya bahkan tidak mampu membeli tiket. Namun mereka mengklaim cermin anggur binatang laut disumbangkan oleh mereka. Manajer Zhao berbicara dengan baik. Orang miskin seperti kalian, apalagi menyumbangkan peninggalan budaya kelas 1. Aku yakin jika kamu menemukan $1 di jalan, kamu bahkan tidak akan mau menyerahkannya. Siapa yang kamu sebut miskin? Aku sedang bicara tentang kamu. Ada apa? Tidak mampu beli tiket. Kalau begitu pulang saja dan bermain dengan membantu cucumu buang air kecil. Orang-orang yang mencoba menyelinap masuk seperti kalian. Aku sudah terlalu sering melihatnya. Coba katakan itu lagi. Ayah, tenang. Jangan kita berdebat dengan mereka. Aku akan menelepon Direktur Feng. Tenang saja. Wanita ini terlalu menyebalkan. Cepat pergi dan panggil 2 satpam. Suruh mereka datang dan usir dia. Pameran akan segera dimulai. Jika mereka membuat masalah di sini sebentar lagi, itu akan terlihat sangat buruk. Cepat pergi. Keamanan, kemari sebentar. Ada yang membuat masalah di sini. Kalian semua menjauhlah dariku. Nona muda, kami bahkan belum masuk ke dalam. Ada apa dengan berdiri di sini? Apakah kami mengganggumu? Ya, kalian menggangguku. Kalian pergi atau tidak? Kalau tidak, aku tidak akan sopan. Hari ini, aku menolak untuk percaya pada omong kosong ini. Menguasai langit dan bumi. Apakah kamu juga akan menguasai kencing dan buang air besarku? Ini adalah ruang publik. Dan aku berdiri tepat di sini hari ini. Biarkan dia melakukan apapun yang dia mau. Keamanan, usir mereka. Hai, apa yang kalian lakukan? Aku bicara pada kalian. Menyamar sebagai orang yang menyumbangkan peninggalan budaya. Itu satu hal. Tapi kamu bahkan menyerang satpam kami. Apakah kamu tahu kesalahan apa yang telah kamu perbuat? Apakah kalian penipu atau bukan? Tunggu saja sampai Direktur Shu tiba. Maka kalian akan tahu. Kalian bertiga orang rendahan. Apakah kalian benar-benar berpikir kalian layak untuk Direktur Show kami? Menerima kalian secara pribadi. Aku membenci. Kenapa kamu tidak pergi buang air kecil? Dan lihat berapa nilaimu. Dan kamu masih ingin bertemu Direktur Show kami? Staf museum, dengan kaliber kalian. Kami sudah menjelaskan dengan sangat jelas kepadamu. Kenapa kamu tidak mendengarkan sama sekali? Mendengarkan apa? Dengarkan cermin anggur binatang laut ini, yang konon kamu sumbangkan. Kamu membakar koran di kuburan, mencoba menipu hantu. Kamu, nona muda, kata-katamu terlalu kasar. Jika kamu bicara seperti itu, maka hari ini, cermin anggur binatang laut ini, kami tidak akan menyumbangkannya sama sekali. Benar, kami tidak akan menyumbangkannya. Kamu terengah-engah seolah-olah kamu benar-benar gemuk. Apakah kamu benar-benar berpikir cermin anggur binatang laut ini milik keluargamu? Baik, aku ingin lihat kamu pamer tanpa sumbanganku. Bagaimana kamu memamerkannya? Kamu, Ayah, ayah. Lepaskan aku, pusaka keluargaku. Aku tidak menyumbangkannya. Mengaku tua tidak menyumbangkannya. Lepaskan aku tidak menyumbangkannya. Aku akan menelepon polisi. Kamu lepaskan ayahku. Aku memberitahumu sekarang, cermin anggur binatang laut ini. Aku tidak peduli kamu menyumbangkannya atau tidak. Kamu akan menyumbangkannya hari ini. Mau tidak mau, kamu akan menyumbangkannya bahkan, jika kamu tidak mau, aku akan menyumbangkanmu. Lepaskan aku. Ini pusaka keluargaku, aku tidak menyumbangkannya. Orang tua ini terlalu sombong. tidakkah kamu dengar? Cermin anggur binatang laut ini disumbangkan oleh mereka. Kau berani merusak poster promosi museum kami. Aku akan membuatmu membayar mahal untuk ini. Tepat sekali, kalian bertiga. Begitu kalian tiba di museum kami, kalian mulai membuat masalah di sini. Untuk apa kalian berdiri di sana? Cepat, kawal mereka ke Biro Penegakan Hukum. Bergerak. Jangan sentuh mereka dulu. Dan jangan menendang mereka juga. Ayah, Direktur akan segera tiba. Aku benci. Bahkan jika Direktur Show datang, kau merusak pameran, menendang dan merusak poster. Direktur Show juga tidak akan melepaskanmu. Tepat sekali. So by cuan. Beraninya kamu. Direktur, Anda akhirnya tiba. Direktur, tolong lihat. Ketiga orang ini membuat masalah di tempat kami. Lihat poster promosi itu.
Lihat apa yang mereka lakukan padanya dengan menendangnya. Diam. Saya kok. Anda adalah orang yang menyumbangkan cermin anggur binatang laut. Tuan Liu bukan? Ya, itu aku. Nona Liu. Saya kira kalian berdua adalah mertua Lin Yuan, bukan? Ya. Tapi saya sudah memikirkannya sekarang. Kami tidak akan menyumbangkan cermin anggur binatang laut lagi. Ada apa di sini? Tuan, tolong jangan impulsif. Kalau begitu Anda harus bertanya. Dua staf Anda ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Direktur. Saya benar-benar tidak tahu. Direktur, saya benar-benar tidak tahu. Mereka lah yang menyumbangkan cermin anggur itu. Omong kosong. Kami terus mengatakan bahwa kami adalah donatur cermin anggur binatang laut. Tapi kalian tidak percaya kami. Dan kalian bahkan memaki kami. Dan menyuruh satpam mengusir kami. Aku. Keluarga Tuan Lin benar-benar tanpa pamrih menyumbangkan peninggalan budaya tingkat pertama, cermin anggur binatang laut, ke museum kami. Betapa besar kontribusi ini bagi negara. Direktur Zhou. Direktur Zhou, itu mereka. Mereka yang bersikeras memaksa masuk tadi. Aku. Nona muda, apa yang kamu katakan tidak benar. Kapan kami memaksa masuk? Saat aku di sana menelepon, aku berbalik. Dan kamu mengusir orang tuaku. Kalau begitu mari kita lihat. Kalian berdua di sini untuk melihat-lihat mobil. Ya, Biarkan aku memperkenalkannya kepada kalian berdua. Xia Ruyu. Dunia ini benar-benar sempit. Suami. Mereka yang menyebabkan aku dipecat, mereka berdua. Apakah itu mereka? Mereka tidak terlihat seperti orang kaya. Xia Ruyu, apa kau pikir mendapatkan promosi membuatmu kaya? Apa kau tahu berapa harga mobil ini? berapa harganya? Tuan, model ini adalah yang terbaru dari Bao Eo kami. A12 mewah kelas atas. Harga mobilnya saja 208 juta. Berapa harganya? Lebih dari 2 juta. Suamiku, terlalu mahal. Membuatmu takut kan? Bukan berarti aku meremehkan kalian berdua. Untuk orang seperti kalian, kemungkinan menabrak mobil jauh lebih tinggi daripada kemungkinan membeli mobil ini. Orang miskin seperti Anda bekerja seumur hidup Anda, dan bahkan tidak mampu membeli ban mobil ini. Tidak mampu. Keluarga kita. Tidak mungkin. Baiklah. Xia Ming, kamu benar-benar sesuatu. Tanpa cermin anggur binatang laut, kamu bisa menunggu mati saja. Kamu, sebagai seorang dekan, membiarkan bawahanmu jadi kambing hitam. Tetapi kamu juga memeras dan mengancam. Apakah kamu masih punya etika medis? Aku harus melaporkanmu hari ini. Aku akan melawanimu sampai akhir. Keluarga udik sepertimu. Biar ku beritahu. Aku sudah lama menyelidiki latar belakang keluargamu secara menyeluruh. Nenek moyangmu, semuanya adalah petani miskin dan menengah ke bawah. Kau pikir kau bisa melawanku? Aku tidak akan mati di tanganmu. Sombong. Terlalu sombong. Sangat sombong. Mari kita lihat, apakah kamu masih sombong begitu Sun Tianxi tiba. Kamu akan tetap sesombong ini. Kamu benar-benar sombong kan? Terlalu banyak menonton drama melodramatis. Dan sekarang kamu menunggu pembalikan keadaan. Sun Tianxi adalah organisasi dengan kekuatan untuk mengeksekusi lebih dulu dan melapor kemudian. Hanya beberapa dari kalian, sampah tidak berguna, masih ingin mengajukan banding ke pengadilan surgawi. Drama melodramatis. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Jaga bicaramu. Xia Ming, kamu benar-benar sesuatu. Dan kamu menyebut dirimu dokter. Cepat perbaiki. Otak seluruh keluargamu diperbaiki. Kau, satpam. Insiden keributan medis disebabkan oleh Xia Ming. Tangkap dia untukku. Aku memberitahumu. Xia Ming, kamu akan masuk penjara. 3 tahun hanyalah permulaan. 10 tahun tidak akan cukup. Pergi tangkap dia. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Orang-orang dari Sun Tianxi akan segera tiba di sini. Aku memberitahumu. Kenapa kamu memukul orang? Di wilayahku, aku memukul siapapun yang aku mau. Aku memukulnya. 10%. Mereka masih bisa mengumpulkan uang itu. Suami. Aku tidak peduli. Kau harus membalas dendam untukku. Mobil ini harus dibeli. Sayang, tenangkan hatimu. Aku bertanya-tanya siapa yang punya kemampuan untuk membeli A12 kami. Jadi itu Tuan Muda Chen. Bagus, kalau kamu tahu. Manajer, bukan dia. Ini Tuan ini. Apa kau melihat saldonya dengan jelas? Aku melihatnya dengan jelas. Tuan, apa Anda yakin ingin membeli mobil ini dari kami? Tentu saja. Bagaimana jika saya juga ingin membelinya? Kami hanya punya satu A12. Jika kalian berdua ingin membelinya, maka itu tergantung pada kemampuan masing-masing. Jika saya mencabut sehelai bulu kaki,
itu akan lebih tebal dari pinggangnya. Apa yang dia punya untuk dibandingkan denganku? Tepat sekali. Siapa yang menawar lebih tinggi, dia yang beli. Apa kau berani? Mobil ini cukup bagus. Tapi aku selalu senang berbuat baik. Kau suka mobil ini kan? Aku akan memberikannya padamu. Kau membiarkanku memilikinya. Apa aku tidak salah dengar? Aku memberikannya padamu. Ambillah, bayar dan ambillah. Suamiku, dia biasanya suka berbuat baik. Orang akrab dengan ini kan? Dasar pengecut. Tuan Muda Chen, ini kode QR-nya. Setelah pembayaran dilakukan, mobil ini akan menjadi milikmu. Tuan Muda Chen, kau tidak membawa cukup uang kan? Aku tidak punya uang. Biar ku beritahu. Ini kupon diskon 3%. Tidak sembarang orang layak memilikinya. Aku ingat kita juga punya kartu diskon. Berapa diskonnya? Jika saya ingat dengan benar, kupon diskon 90%. Ya, hanya tersisa 10% yang harus dibayar. Apa? Apel, Kupon diskon 90%. Ya, lihat. Ini adalah kupon diskon 90%. itu omong kosong belaka. Seluruh ruang pamer. Ini kartu diskon terbaik dengan diskon 3%. Tidak ada kartu yang memberikan diskon 90%. Sama sekali tidak ada. Tuan Lin, kami belum pernah mengeluarkan kartu diskon 90% apapun. Menurut pendapatku, siapa tahu dia mengambil sampah lusuh dan gelap entah dari mana. Dan berpura-pura itu menawarkan diskon 90%. Apa kau sudah gila? Siapa yang kamu bicarakan? Apa yang dikatakan suamiku semuanya benar? Apakah kartu ini asli? Satu kali cek akan ketahuan. Kau berani mengeceknya. Lanjutkan. Apa yang harus kutakutkan untuk memeriksa? Ayo, kau ambil kartu milikmu ini. Letakkan di mesin ini. Dan kau akan tahu apakah itu asli atau palsu. Menawarkan kartu diskon 90%. Jika ini benar-benar menawarkan kartu diskon 90%, maka aku akan. Hitam dan kuning menawarkan kartu diskon 90%. Manajer Lee menawarkan diskon 90%. Kartu diskon 90% telah muncul. Cepat, beritahu aku di stand mana itu. Di stand Bao. Manajer Lee, aku akan pergi bersamamu. Kau duluan. Ingat ini. Marga Lee. Baiklah, baiklah, baiklah. Marga andalikan. Ayo pergi. Hei. Hitam dan kuning menawarkan kartu diskon 90%. Hitam dan kuning menawarkan kartu diskon 90%. Astaga, ternyata ada kartu diskon 90% hitam dan kuning. Kartu diskon 90%. Betapa murahnya itu. Cepat pergi dan lihatlah. Ini beneran. Ini, bukankah mobil ini hanya akan berharga sedikit di atas 200.000? Jika kartu ini asli, apa bedanya mobil ini dengan diberikan secara gratis? Saya belum pernah mengeluarkan kartu diskon 90%. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada kartu diskon 90%. Ini palsu. Ya, ini palsu. Apa kita berhalusinasi? Atau kau tuli? Verifikasi berhasil. Apa kau tidak mendengarnya? Itu sangat keras. Meskipun verifikasinya berhasil, kartu ini tetap palsu. Sama sekali tidak mungkin ada kartu diskon 90%. Kau tidak bisa mendapatkannya. Kau hanya bilang orang lain tidak punya. Baiklah, kalau begitu beritahu aku, siapa yang memberimu kartu ini? Li Dongping. Apa? Anda benar-benar mengenal ketua? Li Dongping memberikannya padamu. Kau benar-benar mengaku kenal Li Dongping. Jika kau kenal Li Dongping, aku akan makan mobil ini. Xiao Liang, kau diam. Ayah. Mengapa ayah di sini? Kau mengenalnya. Permisi. Apakah Anda Tuan Li? Bukan. Nama belakangku Lin. Permisi. Siapa Tuan Li? Lalu kartu diskon 90% tadi. Milik siapa itu? Itu milikku. Milikmu bagaimana? Ayah, orang ini. Aku tidak tahu. Anda sungguh patut dicontoh. Mengapa belajar dariku? Terutama ayah mertua dan ibu mertuaku. Merekalah yang patut dicontoh. Seluruh keluarga Anda memiliki visi yang luar biasa. Saya mengadakan pameran mobil Sabtu ini. Jika Anda membutuhkan, Anda bisa datang dan melihat-lihat. Ini kartu diskon. Kartu diskon, bisakah saya mendapatkan diskon untuk mobil? Ya, benar. Berapa diskonnya? Diskon 90%. Ya ampun, tidak bisa begitu. Terlalu murah hati, terlalu murah hati. Aku tidak bisa memanfaatkanmu. Aku tidak bisa menerimanya. Sama sekali tidak. Ini adalah kebaikan Tuan Lee. Kau tidak bisa menolak kebaikannya kan? Bibi benar. Tolong jangan menolak. Terima kasih, Tuan Lee. Sama-sama. Ini kartu nama saya. Jika Anda datang untuk melihat mobil, maka Anda bisa menghubungi saya melalui telepon. Baiklah, baiklah, baiklah. Kalau begitu saya pergi sekarang. Baiklah, hati-hati. Lin Yun benar. Melakukan perbuatan baik benar-benar membawa balasan yang baik. Lihat, keluarga kita punya rumah. Kita hanya butuh mobil. Dan sekarang, seseorang memberi kita kartu diskon untuk membeli mobil.
Xiao Yuan. Dalam beberapa hari, ajak Ruyu ke pameran mobil untuk melihat-lihat. Sangat tidak nyaman bagi keluarga kami tanpa mobil. Ayah benar. Kita pasti harus membelinya. Hei, suamiku. Yang ini bagus. Yang mana yang ini? Ya, Keluar dan lihat, ada Boa A12 terparkir di bawah. Mobil ini benar-benar luar biasa. berapa harga mobil itu? Saya tidak tahu. Mobil itu harganya setidaknya 2 juta. Hari ini, seseorang telah tiba di hotel ini. Seorang tokoh besar bernilai lebih dari 100 juta. Menurutmu mungkinkah itu salah satu teman sekelas kita? Bagaimana mungkin? Mobil terbaik di kelas kita adalah Q7 milik Tuan Muda Shang? Ruyu, ada mobil mewah terparkir di bawah. Lebih dari 2 juta. Saat Anda masuk, apakah Anda melihat milik siapa itu? Itu milik kita. Apa semua sudah di sini? Apa ada yang tertinggal? Pertemuan kelas atas seperti ini. Kalian berdua. Kalian tidak pernah datang. Kebetulan hari ini, kami berdua. Tidak ada pekerjaan. The film was Jadi kami datang translated bersama. and Lin Yuan, narrated by Anda M masih Media. setiap hari melakukan perbuatan baik yang busuk itu. Suamiku berbuat baik, benar-benar membawa pahala baik. Timbalan yang bagus. Lin Yuan, selama bertahun-tahun ini, kamu telah melakukan begitu banyak perbuatan baik yang tidak berguna. Apakah kamu mendapatkan imbalan apapun? Ya, Kakak, ayo beritahu semua orang. Timbalan apa yang sudah kamu dapatkan? ya, itu orang lain. Memberiku rumah dan semacamnya. Apel. Memberimu rumah. Lin Yuan. Apakah kamu gila karena terlalu menginginkan rumah? Atau otakmu ditendang keledai? Ruyu, Anda setidaknya adalah primadona kampus sekolah kita. Bagaimana Anda bisa berakhir dengan seseorang yang banyak bicara omong kosong? Siapa yang kamu sebut pembual? Semua yang dikatakan suamiku adalah kebenaran. Sia Ruyu, aku tahu kamu melindunginya. Lagi pula, dia suamimu. Tapi kamu tetap harus sedikit bisa diandalkan saat berbicara kan? Bagaimanapun, lebih bisa diandalkan daripada kamu. Baiklah, baiklah, baiklah. Lin Yuan, karena kamu bilang kamu diberi rumah. Dari perumahan mana? Rumah Siul, nomor 1 tertinggi. Xiun Mansion, nomor 1 tertinggi. Dikatakan bahwa komunitas ini memiliki tempat di kelas elit. Lin Yuan, apakah Anda benar-benar pemilik nomor 1 tertinggi? Kamu benar-benar berani mengatakan itu. Tingkat berapa nomor 1 tertinggi? Apakah kamu tahu? Kalian juga. Kalian akan percaya apapun yang dia omong kosongkan. Saya juga bisa bilang mereka memberi saya 10 sen. Tuan Muda Shang benar. Rumah Xiun, nomor tertinggi 1. Bernilai puluhan juta. Siapa yang cukup gila untuk memberikannya kepadanya? Lin Yuan, apakah Anda membodohi orang bodoh? Begitu saja memberikannya. Mana akta propertinya? Saat kamu di luar, apakah kamu membawa sertifikat properti bersamamu? Ruyu, apakah Anda terinfeksi alahnya? Dan mulai bicara omong kosong juga. 2 botol anggur merah Romane Conti gratis. Apa? Ini bernilai. Anggur merah senilai 150.000. Diberikan kepada kami. Kamu tidak mengirimkannya ke kamar pribadi yang salah kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu, itu tidak salah kirim. Bos kami berkata, ada tamu terhormatnya di sini. Dan itu dikirim secara khusus. Silakan dinikmati. Tuan Muda Shang, ini benar-benar anggur yang bagus. Anggur ini untuk jangan lupa. Anda bilang di obrolan grup bahwa kita bisa memesan apa saja. Dan Anda akan membayar biaya tambahan apapun. Tuan Muda Shang, apa yang harus kita lakukan? Saya tidak membawa cukup uang hari ini. Bisakah saya bayar besok? Tuan, hotel kami tidak memberikan kredit. Itu. Aku yang bayar. Lihat, Lin Yuan benar-benar lebih murah hati. Tepat sekali. Lin Yuan masih memiliki visi yang lebih besar. Tuan, pembayaran telah diselesaikan. Silakan nikmati hidangan Anda. Sudah kubilang, Lin Yuan punya banyak uang. Mengendarai Q7 senilai ratusan ribu. Pamer di mana-mana. Lin Yuan mengendarai mobil mewah senilai 2 juta. Dan tidak mengatakan apa-apa. Lin Yuan, terima kasih. Tidak apa-apa, kita semua teman sekelas. Lin Yuan, mulai sekarang, saya akan menjadi pengikut setia Anda. Jika Anda bilang timur, saya tidak akan pernah pergi ke barat. Lin Yuan, hubungan saya dengan Ruyu sangat baik. Anda juga harus memberikan saya lebih banyak dukungan. Kita semua teman sekelas. Jangan bicarakan itu. Lagi pula, aku adalah orang yang bersedia melakukan perbuatan baik. Jika kamu butuh sesuatu di masa depan, katakan saja. Aku pasti akan menanganinya. Kakak Lin, Anda adalah orang yang benar-benar kaya. Saya benar-benar terkesan. Izinkan saya mengatakan beberapa patah kata. Hari ini, keluarga besar kita akhirnya berkumpul kembali.
Penyakit Xiaodi juga sudah sembuh, dan dia akan segera sekolah. Ruyu mendapat promosi menjadi manajer umum. Posisi Xiamin juga telah meningkat. Semua ini adalah berkat putra baik saya. Perbuatan baik telah membuahkan hasil yang baik. Besar. Anda benar sekali. Xiao Yuan percaya kebaikan dibalas keberuntungan. Sekarang, saya benar-benar percaya itu. Ketika Anda punya waktu luang, cukup keluar dan lakukan perbuatan baik. Ayo. Kita semua perlu berterima kasih kepada Lin Yuan. Dia bukan hanya suami yang baik, ayah yang baik, anak yang baik, tetapi juga menantu yang baik. Dan juga adik ipar yang baik. Ayah, mari kita semua bersulang bersama. Ya. Mari bersulang bersama untuk bersulang. Untuk bersulang. Keluarga kita akan semakin baik. Karena perbuatan baik akan dibalas dengan keberuntungan. Sayangku, lihat siapa yang datang. Tuan Lin. Tuan Lin, kami semua adalah orang-orang yang Anda bantu. Kami datang khusus hari ini untuk menyampaikan rasa terima kasih kami. Terima kasih, Tuan Lin. Tolong, jangan pergi dulu. Hari ini adalah hari yang baik. Nanti kita akan siapkan Pangsit bersama. pangsit bersama. Pangsit bersama. Pangsit bersama. Baiklah. Baiklah.